Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 Bioinformatika kelas KBI. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita dalam melakukan analisis primer. Dalam rangka kita akan melakukan desain primer, di sini kita akan menggunakan NCBI Blast Primer dan juga Oligo Analyzer. Sebelumnya di sini di all database kita ganti dulu ke nukleotida. Kemudian di sini kita akan cari primer yang akan kita analisis. Di sini itu dari spesies Manis javanica. Kita klik di sini Manis javanica mitochondrial complete genome, kemudian kita search. Nah, berikutnya di sini kita akan pilih yang pertama. Kemudian di sini yang menjadi sasaran kita adalah gen CO1, citokrom oksidasi subunit 1. Di sini kita lihat dulu dengan kita lakukan Ctrl F. Citokrom oksidasi subunit 1. Nah, di sini gennya itu ada dari urutan 536. Ini langsung aja kita copy, kemudian kita balik lagi ke atas. Nah, di Cheng region zone ini, kita akan ganti ke sequence region. Kemudian nanti akan kita masukkan di sini berapa sequence sasaran kita tadi. Nah, setelah itu selesai, kita update view dan berikutnya kita pick primers. Nah, ketika sudah kita pick primers, nanti primer yang akan menjadi sasaran kita dari analisis ini itu akan keluar. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita ganti di sini RefSec mRNA-nya itu ke NR. Dan setelah itu kita klik Get Primers. Baik, untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Miftahur Rahma. Kepada Miftahur Rahma, dipersilahkan. Nah, jadi setelah diklik Get Primer, maka maka akan terlihat seperti di layar itu dalam proses making primer spesifik untuk PCR tempe. Nah, di sini statusnya submitted, jadi klik check. Nah, maka akan keluar hasil dari spesifik primer, terus diklik bagian submit. Nah, lalu diklik check. Jadi statusnya running, terus diklik check sampai hasilnya itu keluar. Nah, nanti hasilnya itu keluar seperti ini, di mana di sini terdapat primer pair 1 sampai primer pair 2. Untuk berikutnya ke oligo analyzer bakal dijelaskan oleh rekan saya, Karisma. Baik, sebelumnya bisa kita lihat di sini forward sequence-nya bisa langsung saja di copy terlebih dahulu. Ya, forward primer. Nah, lalu di sini bisa kita lihat TM-nya itu 60,4 derajat Celcius. Nah, ini diperhatikan karena nanti dibandingkan sama ketika dianalisis di oligo analyzer. Nah, pada bagian tools itu di oligo analyzer tools diklik. Nah, di bagian sequence ini dipastekan yang sudah kita copy tadi. Kemudian klik analyze. Setelah itu hasilnya akan nampak di bagian bawah. Nah, inilah result dari menganalisis memakai oligo analyzer.
Nah, bisa dilihat di sini length atau panjang basa aminonya itu 20, kemudian melting temperaturnya itu 57,2. Perbandingan dengan yang tadi kan 60 derajat Celcius. Nah, di sini ya 60 derajat Celcius, sementara di oligoanalyze itu lebih rendah. Kemudian kita melihat self-dimernya, diklik di bagian kanan, kemudian terlihat ini ada dimer sequence-nya, itu maksimum delta G-nya itu minus 38,36 kcl per mol. Biasanya itu tambah minus maka makin optimal. Nah, kemudian bisa dilihat delta G-nya ada beberapa base pairs. Nah, inilah soft dimer. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Enda Tarniasih. Pada Enda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Karis. Lalu selanjutnya kita akan melihat heterodimernya. Nah, pada heterodimer analysis itu terdapat primary sequence dan juga secondary sequence. Dan basa-basa nukleotid pada primary sequence-nya itu ada GGC, ACC, GCA, CTA, AGT, TT, dan CT. Lalu lanjut kita akan menganalisis pada bagian reverse. Kita kopas sequence-nya. Lalu kita analisis di oligoanalyzer. Kita analyze. Dan ini merupakan result dari hasil analyze reverse tadi yang memiliki beberapa informasi mulai dari panjangnya itu ada 20, biji konten, dan juga yang terpenting itu merupakan melt temperatur atau melting temperatur itu 56,7 derajat Celcius, yang mana lebih rendah dibandingkan TM sebelumnya itu sekitar 59,97. Oke, kembali ke oligoanalyzer. Dan di bawah itu ada melting temperature settings-nya. Itu memiliki tipe target, oligo count, dan juga informasi lainnya. Baiklah, untuk informasi self-dimer itu akan dijelaskan kepada Arif. Baiklah, selanjutnya kita bisa melihat soft dimernya. Soft dimer itu adalah ada jadi ketika dua molekul dengan sekuensi yang mirip saling berikatan. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas atau aktivitas fungsional molekul tersebut. Di sini kita bisa melihat contohnya delta G dengan nilai min 5,38. Di sini kita bisa melihat soft dimernya ada 4, di mana semakin banyak soft dimer yang ada atau ikatannya semakin banyak, maka melting temperatur yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Hal ini diakibatkan karena semakin banyak ikatan hidrogen yang ada, maka semakin tinggi suhu yang diperlukan untuk melepaskan ikatan hidrogen tersebut. Selanjutnya, kita bisa melihat heterodimer. Heterodimer itu seringkali terbentuk oleh dua subunit protein yang berbeda. Fungsi heterodimer ini penting untuk aktivitas biologis tertentu, seperti dalam kasus beberapa faktor transkripsi. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Alif atas pemaparannya. Jadi demikianlah tutorial penggunaan NCBI Blast, Primer Blast, dan juga Oligo Analyzer. Oke, sekian penyampaian dari kelompok kami, kelompok 4 KBI. Untuk kesalahannya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.